Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 7? Tentunya baik ya. Alhamdulillah akhirnya kita bisa bertemu walau dalam bentuk video seperti ini. Tapi setidaknya kita bisa melanjutkan materi atau memulai materi gitu ya pada pelajaran TIK ini. Oke, sebelum kita mulai pelajaran TIK, alangkah baiknya kalian persiapkan dulu alat-alat tulis kalian seperti buku dan pulpennya. Coba kalian ambil dulu pulpen atau siapkan dulu pulpen dan bukunya. Pak Wasono tunggu 2 menit ya. Untuk yang sudah menyiapkan skip aja. Ya, alhamdulillah sudah disiapkan ya. Oke, kali ini Pak Wasono akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu TIK gitu ya. Mungkin yang dari SD Muhammadiyah Kutoarjo sudah tahu tentang TIK karena di SD Muhammadiyah Kutoarjo itu dapat pelajarannya ya. Nah, mungkin yang tidak dari SD Muhammadiyah Kutoarjo masih belum tahu. Nah, maka dari itu akan Pak Wasono samakan. Pak Wasono akan menjelaskan dulu apa itu TIK. TIK adalah singkatan dari Teknologi Informasi dan Komunikasi, atau dalam bahasa Inggris biasa disebut Information and Communication Technology, disingkat ICT. Oke, sebelum memahami pengertian teknologi informasi dan komunikasi, kita harus memahami pengertian masing-masing istilah teknologi, informasi, dan komunikasi. Oke, menurut KBBI ya, Pak Wasono ambilkan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada 2 pengertian teknologi ya. Jadi Pak Wasono akan memisahkan 3 pengertian ya, antara teknologi, informasi, dan komunikasi. Oke, yang teknologi Pak Wasono ambilkan 2 menurut KBBI, yaitu teknologi adalah metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis atau ilmu pengetahuan terapan. Yang kedua, teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Sedangkan informasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penerangan, pemberitahuan, kabar, atau berita tentang sesuatu. Untuk komunikasi sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara 2 orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Komunikasi juga berarti hubungan atau kontak.
Jadi, pengertian teknologi informasi dan komunikasi adalah teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpangan, penyebaran, dan penyajian informasi. TIK mengacu pada teknologi yang menyediakan akses informasi melalui telekomunikasi. TIK mirip dengan teknologi informasi atau TI. Tetapi fokus utama TIK pada teknologi komunikasi seperti internet, jaringan nirkabel, telepon seluler, dan media komunikasi lainnya. Mengutip UNESCO Institute for Statistics, TIK adalah perangkat teknologi dan sumber daya yang beragam yang digunakan untuk mengirimkan, menyimpan, membuat, berbagi, atau bertukar informasi. Contoh teknologi informasi dan komunikasi adalah 1. Komputer, yang kedua internet seperti situs web, blog, dan email. Yang ketiga, teknologi siaran langsung seperti radio, televisi, dan webcasting. Keempat, teknologi penyiaran yang direkam seperti podcast, pemutar audio dan video seperti Pak Wasono ini ya. Jadi Pak Wasono merekam dulu, dan perangkat penyimpanan. Yang selanjutnya yaitu telepon seperti telepon kabel, telepon seluler, satelit, visio, atau konferensi video. Nah, itu adalah contoh dari TIK atau teknologi informasi dan komunikasi. Oke, Pak Wasono akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari komputer. Mungkin dari semuanya sudah tahu ya bentuknya komputer itu seperti apa ya. Komputer itu ada dua jenis, yang bisa dibawa dan yang tidak. Yang bisa dibawa itu ya kayak laptop, tabletnya tablet PC ya, netbook, dan semacamnya. Kalau yang nggak bisa dibawa-bawa itu namanya desktop ya. Kali ini Pak Wasono akan menjelaskan yang desktop, bagian-bagian dari yang desktop ya. Yang pertama yaitu casing komputer atau case bahasa Inggrisnya, adalah bagian yang menjadi rumah bagi sebagian besar komponen komputer ya. Mayoritas desktop PC memiliki casing box baik dari plastik atau metal. Namun untuk all-in-one PC, casing komputer ini didesain ringkas dan seringkali langsung menyatu dengan layar monitor. Jadi kalian kalau lihat monitor komputer dan komputer berjalan kok nggak ada PC-nya di bawah, itu berarti casing bagian-bagian di dalamnya itu sudah menyatu dengan monitornya itu. Oke, selain menjadi tempat bagi mayoritas komponen-komponen komputer, casing juga melindungi komponen tersebut dari debu dan sebagainya. Jadi casing itu fungsinya untuk melindungi komponen-komponen dari debu. Yang kedua yaitu power supply. Power supply atau disingkat PSU adalah komponen yang mengkonversi arus listrik AC menjadi DC bervoltase rendah, sehingga bisa dijadikan sebagai sumber daya bagi semua komponen komputer. Yang selanjutnya adalah motherboard. Motherboard adalah papan sirkuit terintegrasi yang menjadi komponen utama dari sebuah komputer. Motherboard adalah papan sirkuit terintegrasi yang menjadi komponen utama dari sebuah komputer. Fungsi motherboard adalah menghubungkan seluruh komponen utama komputer seperti CPU, RAM, CD atau DVD-ROM, hard disk atau SSD, serta berbagai port dan slot ekspansi. Komponen komputer yang diletakkan secara langsung di motherboard antara lain CPU atau prosesor ya. CPU Central Processing Unit atau yang lebih dikenal dengan prosesor merupakan otak dari komputer. Jadi ini adalah otaknya komputer. Komputer kalau nggak ada itu ya dia nggak bisa berpikir gitu ya. CPU bertugas melakukan kalkulasi setiap perintah yang dijalankan di komputer. Untuk mencegah overheat panas berlebih, CPU biasanya dilengkapi heatsink dan kipas.
Beberapa CPU juga ada yang dilengkapi sistem water cooling. Berbagai CPU modern saat ini sudah dilengkapi dengan GPU, Graphic Processing Unit. Selanjutnya yang ada di motherboard yaitu chipset. Fungsinya adalah sebagai penghubung komunikasi antara CPU dan komponen-komponen lain. Selanjutnya yang ada di motherboard itu RAM, Random Access Memory. Tugasnya adalah menyimpan data dan berbagai proses agar bisa diakses dengan sangat cepat oleh CPU atau komponen komputer lainnya. Idealnya, semakin besar jumlah RAM, maka komputer akan semakin cepat karena semakin besar kapasitas RAM untuk menyimpan data dan proses. Selanjutnya, VGA atau kartu grafis. VGA adalah komponen komputer yang bertugas memproses grafis. Mayoritas pengguna komputer hanya memerlukan VGA internal, tetapi gamer, animator, desainer, dan sebagainya memerlukan VGA yang memiliki kapasitas besar sehingga bisa memproses grafis yang berat-berat. ROM, Read Only Memory, adalah tempat disimpannya firmware BIOS dan pengaturannya. Komputer modern terbaru saat ini mayoritas sudah menggunakan UEFI dan tidak lagi menggunakan BIOS. Baterai CMOS. Baterai CMOS ini memberikan daya bagi chip BIOS sehingga pengaturan BIOS dan tanggal tidak hilang dan tetap berjalan meskipun komputer dimatikan. Jadi jika ada komputer yang dimatikan terus dihidupkan lagi kok tanggalnya berubah menjadi 2009 atau 2010, tahun-tahun yang sudah lama, itu berarti kadang baterai CMOS-nya itu sudah rusak. Bus. Ini adalah slot yang bisa menghubungkan berbagai card seperti external graphic card dan sound card ke motherboard. Ini fungsinya untuk meletakkan seperti RAM, ya, sound card eksternal, gitu ya, VGA eksternal, dan itu tinggal dimasukkan ke situ, ditancapkan, dislotkan aja, set gitu. Sound card. Sound card ini bertugas untuk memproses suara. Jadi kalau kalian mendengarkan musik dari komputer, itu berarti yang memproses adalah sound cardnya. Nah, tetapi di komputer saat ini sound card ini sudah menyatu dengan motherboard. Jadi kalau ada motherboard pasti sudah ada sound cardnya. Kalau zaman dulu sound card itu terpisah sendiri, jadi itu bisa dicopot-copot. Seperti gambar itu adalah sound card yang bisa dicopot dari motherboardnya. Selanjutnya adalah hard disk. Nah, hard disk adalah media penyimpanan yang bisa digunakan untuk menyimpan data, termasuk juga sistem operasi. Selain hard disk konvensional, saat ini SSD juga sudah populer digunakan, terutama di laptop, netbook, atau PC portable lainnya. Dibandingkan dengan hard disk, SSD memiliki kecepatan baca tulis yang jauh lebih tinggi dan jauh lebih hemat penggunaan daya, karena tidak menggunakan komponen mekanik di dalamnya. Selanjutnya adalah optical drive. Meskipun masih populer dan banyak digunakan, CD atau DVD-ROM sudah makin jarang ditemui di komputer modern, khususnya di PC portable seperti laptop dan netbook. Optical drive seperti CD atau DVD-ROM berfungsi untuk membaca dan menulis data ke optical disk seperti CD dan DVD. Keyboard. Keyboard berfungsi sebagai input untuk berkomunikasi dengan komputer. Praktisnya, kamu bisa mengetik dan memasukkan berbagai perintah ke komputer melalui keyboard. Mouse. Mouse juga merupakan input device yang sangat penting untuk bernavigasi saat mengoperasikan komputer. Dengan adanya mouse, kamu bisa menggerakkan pointer dan memilih berbagai opsi di layar komputer. Yang terakhir adalah monitor. Bekerja sama dengan graphic card atau VGA yang sudah Pak Wasono sebutkan tadi di atas, monitor berfungsi untuk menampilkan grafis di komputer. Saat ini selain monitor konvensional, monitor touchscreen kian menjadi populer. Itu
itulah bagian-bagian komputer beserta detail fungsinya. Semoga kalian bisa memahami satu persatu tentang bagian-bagian dan fungsi dari komputer tersebut. Oke, Pak Wasono akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.